ذنوبي 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 كموج البحر بل هي أكثر بل هي أكثر كمثل الجبال الشم بل هي أكبر ذنوبي كموج البحر بل هي أكثر كمثل الجبال الشم بل هي أكبر ولكنها عند الكريم إذا عفا عند الكريم إذا عفا جناح من البعد بل هي أصغر Masya Allah, subhanallah. Terima kasih Kang Kamal, indah sekali lantunannya. Ini disebut apa Kang Kamal? Ini dari doa dari Abu Nuwas. Dunubi. Oh bukan, dari Munajat Syekh Abdul Qadir ketika berziarah ke makam Nabi Muhammad. Masya Allah. Ini kita buka dulu ya. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat TK News? Hari ini kita menghadirkan salah seorang pelaku tarhim di lingkungan Pondok Pesantren Suryalaya. Beliau adalah alumni Pasca Sarjana IAILM. Nama lengkapnya Kang Kamaluddin Koswara. Betul Kang? Betul. Alhamdulillah. Dan beliau termasuk atau menjadi mahasiswa terbaik Pasca pada saat itu. Dan tesisnya menarik. Beliau mengangkat satu buah budaya di lingkungan Pondok Pesantren Suryalaya, sebuah tradisi yang disebut dengan tarhim. Apa itu tarhim? Bagaimana sejarahnya nanti kita kupas bareng Kang Kamal. Sehat Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebenarnya tarhim itu apa sih Kang? Tarhim ya. Istilah tarhim sepertinya kalau kita di telinga umat muslim tidak asing lagi, seperti kita mendengar ada istilah takbir, ada tahlil, gitu. Takbir ada Allahu Akbar. Nah, tarhim di sini ada identik bacaan yang lebih dekat kepada kasih sayang Allah ya Arhamar Rahimin, ada teks itu sehingga ya lebih dekat istilahnya tarhim lah gitu. Tarhiman gitu dari masdar itu ya. Dari masdar. Ya, rohama itu ya. Dari rohama. Jadi
orang yang melakukan tarhim disebut pelaku tarhim. Tarhim ya. Dan tarhim ini sebetulnya kalau di dalam penelitian Kang Kamal itu sudah dimulai atau sudah ada sejak zaman Pangersa Abah. Pangersa Abah Sepuh. Abah Sepuh sudah ada. Kalau menggali sebelumnya saya melihat referensi dulu apakah ada yang sudah meneliti atau belum. Ternyata memang belum ada tulisan tentang sebelumnya tarhim. Gitu tentang tarhim. Makanya memang ya bisa dikatakan ini langka atau terbatas lah. Karena narasumber pun yang saya usahakan yang masih ada sebetulnya ini akan lebih dalam lagi kalau memang saksi hidupnya masih ada, cuman sekarang masih yang sudah ada yang masih ada pun sulit kita wawancarai. Kalau boleh tahu nih sejarah tarhim ini kan dari zaman Abah Sepuh. Kemudian Kang Kamal kan mulai mengupas itu tarhim di tradisi di eranya zaman Abah Anom. Itu siapa tuh Kang? Tokoh-tokoh atau pelaku tarhim tuh di masa Abah Anom tuh? Yang saya tahu mungkin sedikit karena ada cerita dari pelaku tarhim ketika Abah Anom katanya bahwa pelaku tarhim yang pertama itu ketika Abah Sepuh itu adalah Haji Ahmad Sobari. Beliau adalah orang asli dari Payung Agung di sini. Masih Tasik? Masih enggak, dari sekarang udah masuk ke Panumbangan mungkin. Daerah Panumbangan. Ciamis berarti. Ciamis. Kabupaten Ciamis. Kemudian Ahmad Sobari ini dulunya katanya berkhidmat di Pondok Pesantren Suralaya kepada Abah Sepuh. Jadi bisa dikatakan beliau adalah muadzin atau kuncennya Masjid Nurul Asal ketika dulu pada zaman Abah Sepuh gitu. Jadi pelaku tarhim itu juga muazin. Ya betul. Oke. Jam berapa sih Kang kalau tarhim tuh? Kalau dulu katanya tarhim ini dilakukan selama 30 menit sebelum adzan subuh. 30 menit sebelum adzan subuh. Tapi katanya sebelum tarhim dilakukan tuh ada apa ya? Ciri khusus adzan pertama atau menandakan waktu subuh itu katanya jam 2 itu suka apa? Kentongan. Kentongan gitu. Diawali dulu dengan itu katanya. Kentongan buat bangunin orang-orang itu ya. Qiyamul gitu. Mandi malam. Nah, itu baru keluarkan suara untuk melanturkan tarhim itu 30 menit. 30 menit sebelum dengan lapan satu Bani Hashim. Yang kedua yang ya Arhamar Rahimin. Kalau dulu itu belum sebanyak hari ini gitu. Hanya Bani Hashim. Secara teks itu ada perbedaan. Dulu lebih sedikit berarti. Ada lebih sedikit ya betul. Sekarang lebih banyak. Sekarang agak banyak gitu. Apa itu memang ada sanadnya tuh Kang? Tarhim tuh maksudnya dari kalau lihat sanad saya juga mau nanya ke pelaku tarhim sebelumnya. Jadi saya dari sini ya mentok di sana di Haji Ahmad Sobari. Sebelumnya dapat ijazah lah Bang. Tarhim dari siapa tuh Kang? Sebelumnya mungkin kita kenal di Suralaya ada muazin Suralaya itu Pak Haji Toha Musli. Kebetulan beliau adalah kakak dari ibu saya, Pak Ade ya sebutnya Pak Ade berarti. Oh iya Pak Ade. Wa. Sebelum Wa masih saudara itu namanya Pak Hanafi. Itu masih di zaman Abah Anom. Kemudian di sana ada adik kakak jadi Hanafi dengan Haji Bakri itu adik kakak pelaku tarhim dua-duanya. Jadi dua orang kadang-kadang tarhimnya berbarengan atau gantian seminggu sekali. Itu udah ada mic belum? Belum. Itu yang saya dengar tahun 78 itu belum ada listrik di Suralaya. Jadi masih pakai aki itu. Untuk aja di masjid itu untuk listriknya, tapi tidak untuk pakai tarhim. Tarhim itu langsung naik ke menara. Dulu kan menara bukan seperti sekarang. Menaranya lebih rendah daripada sekarang. Kira-kira lebih 15 meteran lah katanya. Naik ke atas. Dia harus naik tangga kemudian melanturkan tarhim dengan menggunakan semacam megafon lah, corong. Bentuknya kayak corong. Tapi dari seng itu. Dari seng. Iya. Nah itu yang bulat gitu kan ya? Bulat. Terus membesar gitu ya. Kurang lebih itu panjangnya 60 cm, diameternya 30. Jadi kayak megapun aja yang sekarang gitu. Sambil berdiri menghadap sambil ke barat gitu. Ya, biar kedengaran gitu. Memang katanya hanya terdengar oleh sekitar ini saja.
Hanya Kampung Godebagi saja tidak tergenang. Jadi kalau mau tarif naik dulu ke atas. Ya, naik dulu. Ya, itu gantian yang adik kakak itu. Yang Pak Bakri sama Pak Hanafi. Ya. Nah, itu ke atasnya lagi? Nah, ke atasnya baru ayahnya yaitu Ahmad Sobari. Oh, Bakri sama Hanafi itu anaknya Pak Ahmad Sobari. Iya, betul. Yang jadi muazin di zaman Abah Sepuh. Abah Sepuh yang pertama ya itu. Gitu ceritanya. Kalau penambahan teks tuh dari zaman Abah Sepuh ke Abah Anom tuh gimana tuh? Jadi lebih banyak tuh. Lebih banyak itu sempat ada sebelum ada pergantian ada yang dihilangkan dulu. Jadi katanya untuk tarim itu sebetulnya bukan hanya sebelum subuh tapi sebelum isya. Itu masih ada teks yang dibaca sebelum isya. Kalau sekarang kan dustur nih. Kalau dulu bukan dustur, katanya ada semacam bacaan lagi seperti sholawatan. Itu sama pelakunya yang tadi sebelum isya itu. Ya, sebelum isya. Tapi sekarang karena ada khotaman, kemudian ya itu sudah dibukukan. Karena zaman Abah Sepuh kan mungkin itu belum terbit ya. Kalau dulu zaman kan belum kan ya. Iya, belum. Nah, makanya sebelum itu sambil menunggu isya itu ada seperti tarhim gitu. Munajat lah. Munajat. Setelah ada amaliyah itu khotaman kan tidak ada waktu. Tidak ada jeda sholat sunat baru benasim 3 kali udah isya lagi. Isya. Benar. Kalau dulu ada itu sekarang hilang gitu. Hanya ada sebelum subuh. Nah, itu teksnya katanya untuk yang dulu dengan sekarang itu ada perbedaan. Kalau zaman Hanafi hanya 30 menit lah. Kalau sekarang karena teksnya agak panjang jadi itu 30 menit itu dibaca berulang-ulang sampai 30 menit. Durasinya ya diulang-ulang, ada yang diulang-ulang gitu ya. Jadi teksnya itu memang sama atau memang berbeda? Sama. Teksnya sama, cuman durasinya aja dua kali lipat berarti ya. Kalau sekarang beda, kalau dengan ada yang berbeda itu dari Pak Haji Toha itu beda. Penambahan itu dari zaman Haji Toha Musli. Haji Toha Musli pelakunya ketika zaman Abah Anom itunya gitu. Kalau tujuannya sebenarnya apa, Kang? Kalau berdasarkan penelitian Akang nih. Ya, yang saya temukan wawancara yang pertama ada manfaatnya ada 2 mungkin ya bagi pelaku tarhim sendiri. Ya. Ada mungkin untuk jemaah yang lain yang mendengarkan. Bagi pentarhim mungkin suatu motivasi. Dan memang itu adalah mungkin salah satunya. Kalau dulu pentarhim itu memang amanah dari Pangresa Abah. Jadi seperti memang tugas dari Abah ya? Iya betul. Baca tarhim itu. Betul. Ya itu anggap saja itu riado untuk diri sendiri. Selain kita melaksanakan sholat malam kan kita ada tugas lain yang mungkin ada motivasi lagi untuk bangun malam itu gitu. Itu buat untuk diri sendiri. Mungkin untuk orang lain ya kita dakwah juga lewat suara untuk membangunkan orang gitu. Sebelum sholat subuh. Ya gitu. Oh iya. Jadi kalau kalau buat pribadi mah riadoh lah, latihan karena mau nggak mau dituntut bangun jauh sebelum subuh. Betul. Gitu. Oh gitu ceritanya. Kalau ini Kang, kalau nada nih Kang, nada tarhim itu apakah memang dari sejak zaman Abah Sepuh terus menerus itu? Jadi bukan hanya teksnya yang diturunkan, diijazahkan turun menurun, tapi juga nadanya sama gitu dari dulu ke dulu. Apa gimana Kang? Kalau saya mungkin berangkat bisa menjawab ini mungkin dari pentarhim sebelum saya. Jadi dari Pak Toha. Kalau Pak Toha sendiri katanya beliau bilang bahwa tarhim ini nadanya tidak dirubah. Tidak. Jadi yang asli yang ya Arhamar Rahim itu memang dari dulu zaman Aki Sobari itu kan masih keturunan jadi nyebutnya Aki beliau itu. Aki Sobari itu katanya nadanya seperti itu. Bani Hasim memang udah jelas dari zaman dulu begitu kan Bani Hasim. Bani Hasim kemudian ya Arhamar Rahim ini cuman sekarang ada tambahan sedikit. Nah itu mungkin ada yang diimprove oleh Pak Haji Toha sendiri gitu. Itu waktu beliau masih hidup gitu. Ya. Itu pernah nggak Kang Kamal nanya-nanya seputar tarhim tuh sama Pak Aki Toha? Ya ngobrol nanya-nanya gitu termasuk untuk penelitian ini kan salah satu sumbernya adalah beliau gitu Pak Haji Toha. Kalau nggak salah tahun lalu ya. Pak Haji Toha tahun 2012 sudah lama. Udah lama ya 2012 meninggal. 2018 mungkin. Cuman mulai tidak aktif lagi karena sakit karena tidak aktifnya sejak 2012 ya. Makanya baru saya tampil mungkin. Berarti Kang Kamal mulai jadi pelaku tarhim tuh 2012
12. Ya, itu untuk rutinnya tiap hari. Tapi sebelumnya juga pernah hanya untuk misalkan badal gitu badal lah. Sekali-kali seminggu sekali atau sebulan sekali ya. Sebelumnya udah sering. Itu usia berapa tuh Kang berarti? Secara resmi itu jadi petugas tarhim. 2012 sekarang 2021 ya. Berarti 9 tahun ya. Sekarang usia 35. Sekarang 35. Berarti usia 24. Ya, 24. Bener ya? 26 berarti ya. Usia 26 lah. 25. Tambah 9 aja. 35 dikurangi 9 aja gitu. Perlu kalkulator ya. Untung dibantu. Oh, yang saya ingat 2012 itu mulai beliau sakit, tidak bisa jalan gitu. Udah harus dipapah gitu. Berarti berapa lama itu Aki Toha tuh jadi pelaku tarhim tuh jadi? Yang saya tahu dari beliau langsung diamanatkan oleh pengasabah itu mulai dari tahun tiap harinya yang istiqomahnya itu tahun 90. Tahun 90 sebelumnya, sampai 2012. Sebelumnya masih belum ada penunjukan, jadi siapa aja yang tarhim gitu. Dari kalangan mudaris, dari kalangan santri juga pernah coba ganti-gantian, gitu. Maksudnya nggak ada petugas tetap belum lah. tetap gitu. Cuma Pak Jitoha juga ada gitu di sana. Jadi ditunjuk sebagai petugas tarhim itu tahun 90 ya. Berarti kalau sampai 2012 itu ada 22 tahun. Ya. Namun selain tarhim memang dari tahun 70 pertama kali menara yang sekarang itu dibangun tahun 70 itu. Tahun 70. Gunting Wita itu pertama kali adan surala yang ketarkan adan surala itu yang panjang itu pertama kali diadakan dikumandangkan oleh Pak Jitoha tahun 70 itu. Pak Jitoha yang memperkenalkan atau adan ya. Jadi sebenarnya nada adan yang sekarang tuh dari ada nada dasarnya udah ada, cuman sekarang kan lebih panjang yang diimprov oleh Pak Jitoha. Gitu. Jadi itu dikatakanlah itu produk Pak Jitoha, tapi nada dasarnya itu dari sebelumnya udah dipraktekkan oleh Pak Hanafi dan Pak Bakri. Iya, kalau Kang Kamal pakai nada yang mana tuh? Ikut yang sekarang aja. Ya. Oh, ikut sekarang aja. Nggak ada rencana mau improv lagi. Ya, itu juga udah enak ya? Ya enak ya, udah ngap lagi. Udah ngap. Udah panjang itu udah panjang. Tapi memang kalau denger tarhim itu buat yang masih ngantuk malah enak tuh Kang. Mendayu buat tidur lagi. Buat tidur lagi. Banyak yang ngomong gitu betul. Bukan hanya tapi wah, Pak Kamal katanya enak tarhimnya, saya sampai tertidur lagi. Bener kan? Ya. Itu kalau kalau di zaman Aki Toha tuh berarti sudah mulai pakai mic ya? Iya. Mulai pakai mic. Terus udah nggak perlu naik menara lagi ya? Enggak. Karena tahun 70 udah masuk listrik. Udah listrik dan udah tarhim di dalam masjid, nggak di menara lagi gitu. Tadi tahun 78 belum masuk itu tadi. Apa? Tahun 78 belum masuk listrik. Ada kan dari itu Aki. Oh. Acu. Sumber listriknya Aki bukan tahu. PLN bukan. Bukan PLN. Oh, oke. Lalu 78 itu baru masuk dari PLN gitu. Dari 70 sampai 78 itu masih manual harus ya, Aki. Aki itulah. Ya Allah. Pakai alat apa tuh namanya tadi itu Kang? Yang buat namanya itu dalam bahasa Sunda lawong. Lawong Itu corong semacam megapon. Bahannya apa tuh? Seng dari besi, seng lah. Masih ada tuh Kang? Gitu. Enggak, sekarang kayaknya enggak ada. Saya tanya udah enggak ada tuh. Sampai sengnya itu ada 5 katanya. Jadi ada yang paling katanya ada punya karakter masing-masing itu. Ada yang enak dipakainya gitu. Oh. Ini yang enak itu suka dipakai sama senior gitu. Yang lainnya sama santri nyobain yang lainnya ada 5. Yang kecil-kecil tuh, yang kecil-kecil. Oh, ada jenis ininya juga ya. Iya, katanya begitu. Saya enggak pernah juga. Tapi Kang Kamal enggak pernah itu cerita aja denger. Iya. Itu kalau nada tarhim tuh Kang, itu boleh nggak dibuat nada lain tuh? Kang Kamal punya versi lain nggak gitu? Selama ini tarhim masih mengikut yang Pak Jitoha, versi Pak Jitoha, jadi nggak ngimprov. Itu kalau istilah di apa ya? Apa nama ini ya? Nama nada atau nama? Nagam ya atau nagam. Iya. Apa istilahnya tuh Kang? Kalau ada beberapa susunan yang harus dibaca. Kurang lebih ada sampai 9 lah. 9 tingkatan. 9 bacaan. Oh, 9 dengan berbagai lagu gitu. Dengan berbagai macam lagamnya gitu.
Oh, tiap bacaan tuh beda nadanya lagunya, beda. iya. Oh. Yang pertama, boleh disebutan ya? Iya, sebutan. Yang pertama mungkin membaca ta'awudz dengan basmalah itu kalau dalam istilah tilawah nada bayati gitu kan. Nada bayati. Ada awal gitulah. Innallaha wa malaikatahu itu yang pertama. Yang kedua sholawat Nuril Anwar. Allahumma sholli ala Nuril Anwar itu menggunakan nada asli orang Sunda, itu menggunakan salendro itu. Boleh Kang dikit Kang. Sholawat Nuril Anwar. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Nuril Anwar. Ya itulah segitu. Itu nada asli orang Sunda itu. Iya. Nada salendro itu namanya apa? Salendro. Iya, salendro. Ada di istilah Jawa juga ada sih. Salendro. Itu terus itu kan yang kedua. Yang ketiga yang tadi yang pertama itu Zunubi munajat Syekh Abdul Qadir kepada ketika berjarak. Zunubi kamojil bahri balihya, itu pengakuan dosa gitu. Itu menggunakan masih mungkin nadanya nada yang ke misteri-misteriannya, yang itu bayati yang kayak gitu. Coba Hijaz itu menggunakannya. Nada yang agak mendayu-dayu gitu. Itu Kang Kamal selain menghafal, kamu pasti hafal kan? Ya. Selain menghafal teks lafaz Arabnya, itu berarti untuk pemaknaan supaya khusyuk kan, itu berarti ngerti juga maksudnya makna yang terkandung di. Diusahakan masih belajar untuk memaknai. Iya, gitu memaknai ya. itu. Memaknai ya mungkin itulah dia rasakan diri sampai nundutan. Kadang-kadang soalnya ya jujur aja kadang-kadang kondisi ngantuk, kadang-kadang ketika ada sapi bukannya ya jadi ngantuk malah. Oh gitu. Kadang-kadang gitu. Ketika kurang tidur atau gimana. Ya pernah gitulah. Sering malahan mungkin. Enggak seperti Pak Jetoho kan udah zauknya sudah kena gitu. Kalau saya mungkin jauh banget. Masih hanya sebatas lapal bisa baru mengikuti suara lah nadanya. Berproses Kang. Ya mudah-mudahan lah gitu. Berarti kan udah berapa tahun Kang? Tadi kurang lebih berapa? 35 kurang berapa tadi? 9 tahun. Insyaallah lah. Terus makin matang. Bisa istiqomah. Terus nada yang selanjutnya tuh Kang. Selain itu kemudian ada munajat Abu Nuwas ilahilas tulil firdaus. Si ahla itu kan. Wala akwa itu ya. Itu masih nadanya yang tadi. Ada Hijaz dengan Ros itu. Yang Zunubi ya? Sama kayak Zunubi. Iya, yang kayak gitu. Kemudian setelah itu baru ke sholawat Bani Hashim. Sholawat itu ya Bani Hashim. Bani Hashim kan udah jelas itu. Iya, udah jelas. Itu nadanya juga itu kalau diteliti itu nadanya masih salendro itu. Oh, Bani Hashim Sunda itu. Masuknya salendro. Iya, nada Sunda ya? Nada Sunda itu. Kemudian setelah itu baru masuk ke tarhim itu sendiri, ya Arhamar Rahimin. Itu yang paling banyak, yang paling lama itu. Jadi yang dimaksud tarhim itu rangkaian ya? Bukan hanya yang awalnya memang ya Arhamar Rahimin, yang ketika zaman Haji Sobari itu yang disebut intinya itu. Tapi sekarang sebelum itu ada awalannya, ada munajat sebelumnya, ada munajat setelahnya juga gitu. Sampai ke dusur sebelum adzan gitu. Setelah tarhim tuh yang kalimat inti tarhim terus ada lagi. Ada sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Oh iya. Itu yang itu kan. Kemudian setelah itu baru penanda 10 menit sebelum subuh ada waktu imsak. Rabbana itu baru itu sama nadanya Sunda juga. Salendro juga itu. Salendro juga. Emang kalau nada Sunda tuh ada berapa macam Kang? Tadi Nuril Anwar, Bani Hashim, kemudian tadi Rabbana. Sampai tiga macam lagu. 3 macam. Ada nama. Itu salendro semua. Emang ada berapa nada maksudnya jenis nada Sunda? Kalau nada Sunda itu kalau kebetulan saya juga menggeluti di seni tembang Sunda, jadi agak sedikit hafal juga. Iya. Ada laras, sebutnya laras ya. Nama nadanya itu ada laras pelog, ada madenda atau sarog, ada salendro, ada matraman juga gitu. Ini dari Sunda semua gitu. 4 itu ya. Iya. Semua punya karakter gitu. Kadang-kadang yang pelog itu membawa rasa
sedih gitu. Sedih. Oh, sedih. Iya, sedih itu dengan salendro itu juga. Melo Kemudian gitu ya. ada madenda itu riang gitu. Madenda riang. Riang gitu. Apalagi tadi ya? Matraman. Matraman juga sedih gitu. Matraman sedih. Kalau salendra salendro bisa riang juga, karakternya punya bisa riang juga, bisa sedih juga bisa gitu. Campur lah ya. Campur ya. Campur, nggak sedih banget, ya. nggak riang banget. Ya, gitu. Moderat. Sampai bait yang keberapa tadi tukang tuh? Irhamna, terus Sholawat, kemudian Robbana itu Robbana, dari Al-Qur'an itu kan Al-Qur'an kemudian menjadi doa, kemudian baru 5 menit sebelum azan itu ada dustur itu. Man ahsanu qaulam mimman da'a sampai itu. Baru azan. Jadi itu teh rangkaian dari awal dari ta'awudz sampai shodaqallah sebelum azan itu kurang lebih 50 menit. Kurang lebih 50 menit kalau di ini ya, kalau di itu sekali satu dari atas sampai bawah tuh 50 sampai menit. Adan itu belum adannya, kalau adannya itu tambah lagi adan 7 menit atau 5 menit gitu. Kalau azan menit. Yang dipakai itu nada apa tuh Kang? Itu masuknya campuran, yang saya tahu campuran, kalau saya teliti itu campuran. Ada nihawannya, ada hijaznya, ada rosnya juga. Di dalam satu adan itu ada nada itu gitu yang terdengar itu. Oh, campuran 3 nada itu nahawan, ros, ada hijaz. Sama hijaz. Menarik tuh Kang tuh. Ada nada Sundanya. Oleh kan Kang Kamal juga bukan cuman muazin dan pelaku tarhim, sering tampil juga Kang ya. Insyaallah. Waktu itu kan kalau nggak salah Kang Kamal juga pernah nulis tuh di blognya tuh. Yeah. Pernah hadir di acara hataman keluarga. Acara apa? Acara di keluarga Pak Haji Baban kalau nggak salah ya. Oh iya. Iya. Ya itu. Itu memang tradisi. Itu tradisi. Nah itu juga saya juga dengar pernah dari Pak Haji Toha juga. Itu yang kemarin di Pak Haji Baban itu adalah berusaha menghidupkan kembali tradisi yang sudah hampir matilah gitu, tidak aktif lagi. Kemarin baru dihidupkan kembali gitu. Jadi anak-anak yang hatam Al-Qur'an tuh ada apa istilahnya? Ada acara itulah tasyakuran. Tasyakuran anak sudah tamat Quran gitu. Diawali dengan tawasul, ada nadomnya gitu. Oh, ada nazomnya. Itu nazom dari mana tuh Kang? Katanya lagi gitu. Katanya lagi dari Pak Haji Toha itu, dari Pak Haji Toha katanya dari nggak tahu memang dari Abah gitu, Abah Hanom gitu. Karena memang dulu pertama Pak Haji Toha melantunkan itu ketika putra-putranya Abah Hanom seperti Mama Ane itu kan pernah diajar Al-Qur'an sama Pak Haji Toha gitu. Ada beberapa putra, ada beberapa putra bangsa Abah Hanom yang diajari oleh Aki Toha gitu. Gitu. Jadi salah satunya itu tradisi itu suka dipakai kalau hatam putra-putranya Abah Hatam nih, sudah ada tradisi itu gitu. Ngundang Aki Toha. Ya gitu. Sekarang generasi sekarang Kang Amal ngundangnya. Insyaallah. Masya Allah. Itu kan berarti kalau dilihat runut dari Pak Haji Ahmad Sobari, kemudian Pak Hanafi, Pak Bakri, itu kan ada regenerasi tuh Kang. Ya. Penyiapan kader. Betul. Tarhim. Ini Kang Kamal juga menyiapkan nanti kira-kira nih untuk pelanjut mengkader. Sampai saat ini mungkin baru di kalangan santri lah. Ada. Itu kan yang dari Ahmad Sobari sampai ke Pak Haji Toha kan masih ada kaitan keluarga. Termasuk mungkin ke saya juga masih ada. Tapi sampai saat ini belum lihat nih dari keluarga yang bakat tapi banyak anak-anak santri sekarang yang sudah bahkan suaranya ada yang bagus-bagus gitu, udah mulai belajar gitu, mau belajar ada gitu. Iya karena kan ini nggak sembarang orang, nggak sekedar bisa baca teks Arab tapi harus punya suara yang indah lah, kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Kalau boleh tahu Kang, selama pengalaman ya melantunkan tarhim di masjid itu pernah ke siangan nggak tuh Kang? Kalau kesiangan sih sampai saat ini masih ada aja kesiangan. Masih ada kesiangan. Belum bisa istiqomah kata saya. Itu siapa tuh Kang yang gantiin tuh? Nah kadang-kadang untuk yang ganti ketika saya mungkin ada acara keluar misalkan ada kesiangan, ada rekan saya Pak Omik. Mudaris masih pengajari santri juga gitu. Atau sekarang kadang-kadang ada yang sering kesini nih Pak Haji Yusuf dari orang Bandung nih.
suka kesini kadang-kadang kalau nggak lihat nggak ada siapa-siapa baru beliau naik gitu. Berarti di masjid ditaruh gitu Kang teks itunya? Enggak. Sampai saat ini mereka sudah hafal gitu. Nggak usah pakai teks ya. Jadi otomatis ya kalau yang kalau memang yang mereka tuh punya kecenderungan suara bagus kemudian tuh otomatis mereka menghafal sendiri. Atau karena sering mendengar kali jadi hafal juga ya. Betul. Sering dengar pasti seneng. Ya, soalnya ada nilai budayanya di situ, ada seninya lah. Ya. Seneng kayak Kang Kamal juga kan. Bukan cuman pinter baca Quran tapi juga melantunkan tradisi yang sangat baik lah gitu. Ya. Itu kalau dari segi dari segi agama tuh Kang. Sebenarnya ada landasan ininya nggak sih? Landasan keagamaannya gitu Kang. Tentang tarhim itu. Tentang tarhim itu. Tentu ada. Ya di garis bawahi memang ini adalah salah satu dakwah mungkin ya. Makanya mengambil dari ayat itu sendiri dari Dusur waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, dakwah kepada Allah gitu. Ini melalui tapi dakwahnya ini melalui ada nilai-nilai seninya gitu ya. Ya, ada seninya. Dakwah sendiri ini melalui suara gitu. Bukan dakwah secara ilmu teori tapi dakwahnya melalui suara. Kan membangunkan orang dengan suara. Iya benar. Jadi kita ambil ya landasannya lebih dekat ke itu lah, mendekat ke dakwah. Ke dakwah gitu. Ya. Dakwah, jadi bagian dari metode dakwah. Ya, metode dakwah itu. Salah satu metode. Salah satu metode dakwah. Karena banyak juga Kang orang masuk Islam gara-gara dengar azan. Mudah-mudahan ini jadi bukan cuman yang orang dari non ke muslim sih. Orang yang dengar tuh jadi semakin giat. Amin. Ibadah. Mudah-mudahan. Tapi kalau Kang Kamal sendiri waktu membaca tarhim tuh niatnya apa tuh Kang? Kalau boleh tahu. Berusaha latihan diri aja riado untuk diri sendiri. Mungkin saya nggak tahu apakah ini bermanfaat untuk orang lain atau tidak. Saya nggak peduli itu. Yang penting saya ini untuk sendiri dulu ya. Kayaknya untuk bangun juga kadang-kadang kan belum istiqomah. Pengen bangun tiap malam dengan qiyamul lail tapi kadang-kadang kesiangan. Itu kan saya berusaha untuk diri sendiri. Seandainya mungkin bisa dikatakan begini, kalau saya nggak ditugaskan tarhim mungkin saya tidurnya kesiangan terus. Tapi kan ada tuntutan saya harus tarhim nih. Berarti ada motivasi walaupun memang bangunnya karena ada tarhim gitu, bukan awalnya mungkin begitu lah. Tapi karena kebiasaan mungkin kebiasaan, mudah-mudahan tadi jadinya nggak karena tarhim tapi sadar sendiri bahwa saya ingin qiyamul lail gitu, ingin. Jadi banyak sisi positif ya Kang. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ada manfaat untuk lain juga mudah-mudahannya. Iya, mudah-mudahan. Soalnya tradisi tarhim ini kan bagus ya buat orang tuh sebelum azan tuh ada persiapan. Mungkin yang mau mandi dulu, mau baca Quran dulu, mau sholat dulu gitu. Kan jadi kebantu juga tuh. Apalagi kan sekarang sound system masjid juga makin bagus lah. Bagus ya. Nggak bikin nggak bikin bising lah gitu. Terima kasih nih Kang Kamal udah mau berbagi di podcast Tasawuf. Cerita tentang tarhim, mulai dari sejarahnya, bagaimana ada berbagai nada dan rangkaian di dalam tarhim itu sendiri dan hikmah yang tadi luar biasa dari tuh Kang Kamal tuh. Bukan hanya untuk riyadhah diri sendiri tapi juga bisa menjadi salah satu metode dakwah untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke Sobat TK News, terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan podcast Tasawuf di channel TK News. Dukung terus channel kami dengan mensubscribe, share, komen, dan download aplikasi TK News. Insyaallah kita jumpa lagi di Sabtu mendatang hanya di TK News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.